Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mencoba share cara melakukan void BAST pada aplikasi Sakti. Nah, sebelum saya mulai di petunjuknya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa saya harus melakukan void BAST. Jadi, beberapa hari yang lalu dari kantor Kanwil kami, setelah melakukan rekonsiliasi di tingkat wilayah, ternyata muncul satker kami kalau ada akun persediaan yang bermasalah. Jadi munculnya seperti ini. Nah, ini dalam monitoring akun utang yang belum diterima tagihannya, akun persediaan. Nah, muncul senilai ini 550.000. Nah, setelah kami telusuri di satker kami, nilai tersebut tidak muncul atau tidak menjadi to-do list. Nah, kami coba cek di Munsakti. Ini saya sudah capture Munsaktinya. Munsaktinya aman, tidak ada to-do list pada hari itu, pada saat itu. Di Saktinya juga seperti itu. Nah, tetapi di tingkat wilayah, monitoring saldo utangnya ini, dia muncul terus. Nah, akhirnya saya mencoba membuat tiket di HI dan berkonsultasi melalui HIDCPB. Nah, di HIDCPB menyarankan, ini saya coba tampilkan tiketnya. Nah, ini saya jelaskan. Jadi, saya telusuri pada tanggal 4 Agustus itu saya melakukan perekaman transaksi persediaan senilai 550.000. Nah, transaksi perekaman pertama tersebut saya lakukan dan selang beberapa lama tidak berhasil menyimpan atau tidak terbaca di pembayaran, di user pembayaran. Nah, kami menganggap perekaman pertama itu gagal hingga kami melakukan perekaman kembali. Nah, setelah melakukan perekaman kedua dengan nilai yang sama, ternyata rekaman pertama tadi itu muncul. Nah, sehingga pada saat kami mau menghapus, ini saya coba capturekan karena prosesnya sudah kami lakukan. Nah, ini pada saat ini muncul senilai 550.000. Nah, ini dia kembarannya yang ini. Rekaman pertama dan keduanya. Ini memang tidak disetujui dan pernah tidak sampai di proses pembayaran. Nah, ketika kami mau hapus, ternyata memang tidak bisa dihapus kalau yang seperti ini. BST yang telah dipilih tidak bisa dihapus. Nah, sehingga saya mencoba melakukan konsultasi via HIDCPB karena memang di to-do list kami tidak muncul dari bulan 8, 9, 10, 11 sampai bulan 12. Persediaan ini memang tidak pernah muncul, tapi anehnya di tingkat wilayah muncul sebagai yang saya sebutkan tadi monitoring ini. Nah, ini setelah saya konsultasi di via HIDCPB menyarankan ini, saya coba masuk. Nah, ini maaf, saya buka coba tiketnya. Nah, ini terima kasih. Nah, ini BST yang sudah dihasilkan. Akhirnya saya bertanya lagi, poin 2-nya void itu apa? Nah, akhirnya setelah saya melakukan bertanya void itu apa, dikirimkanlah juknis void itu. Nah, dikirimkan juknis void-nya. Nah, ini seperti ini. Ini saya sudah download ini. Nah, ini juknis void-nya. Nah, sekarang saya akan mencoba bukan melakukan ya, karena prosesnya di saya sudah selesai, tapi saya akan membacakan proses di void ini seperti apa. Nah, ini kita bisa baca sendiri deskripsi singkatnya. Seperti kasus saya tadi, terdapat transaksi BST yang belum digunakan pada ini atau satuan kerja hendak melakukan perubahan atau penghapusan yang seperti akan saya lakukan, namun tidak dapat dilakukan, sudah ada transaksi berupa pendetailan aset. Pendetailan aset tidak dapat dilakukan karena sudah transaksi. Nah, ini karena dia tadi terbaca double. Nah, user yang berperan di sini ada dua user, yakni operator komitmen dan operator GL pelaporan.
dan tim sakti pusat. Jadi maaf, ada tiga user. Nah, selanjutnya ini alur prosesnya, di komitmen seperti apa, di GLP seperti apa, di sakti seperti apa. Oke, mungkin kita singkat saja langsung. Nah, ini alurnya seperti apa. Jadi kita masuk di user commitment. Ini saya sudah coba masuk di user commitment. Ini kita masuk di user commitment, operator commitment, terus RUH, terus void BAST. Nah, ini selanjutnya kita pilih transaksi yang akan dilakukan void. Kalau untuk saya, yang akan saya lakukan yaitu yang ini tadi. Nah, ini yang akan saya lakukan void karena memang sudah tidak bisa dihapus karena sudah didetailkan walaupun tidak sampai di proses pembayaran. Nah, ini yang menyebabkan sehingga di tingkat kanwil itu muncul seperti ini. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita pilih jenis BST-nya. Karena saya ini adalah transaksinya UP tunai, maka baru muncul. Nah, ini kalau kita pilih kontraktual atau non-kontraktual akan terbaca dalam satu periode seperti apa. Nah, ini selanjutnya kita pilih transaksi yang akan kita voidkan. Nah, ini setelah anggaplah ini saya pilih ini. Nah, ini maka tombol ini otomatis muncul. Ini karena saya tidak bisa mencontohkan karena saya sudah lakukan proses ini. Saya kembali ke jenisnya. Nah, pilih menu void BST, pilih jenis BST yang seperti lakukan tadi. Klik tombol usulan void. Nah, selanjutnya setelah ini dilakukan, kita di operator komitmen, masih di operator komitmen, kita mengupload SPTJN void BST. Nah, itu SPTJN-nya seperti apa? Nanti dijelaskan, ada di bawah penjelasannya. Nah, setelah ini kita usulkan, maka kolom keterangan di sini, status void, akan berubah menjadi 0 atau siap diusulkan. Nah, ini bisa dibaca juga apabila terdapat kesalahan pemilihan data BST yang akan dilaksanakan dapat dibatalkan dengan melakukan klik batal void. Yang ini batal void. Selanjutnya kita lanjut. Nah, ini user operator komitmen mengupload SPTJN yang telah dibuat. Nah, selanjutnya kita dokumen pendukungnya kita pilih di sini SPTJM, terus choose-nya memilih, selanjutnya kirim. Nah, selanjutnya kita masuk untuk BAST-nya di sini ada penjelasannya. Saya lihat di bawah dulu. Nah, ini untuk SPT-nya perlu diperhatikan, dia standar saja sebenarnya, seperti SPTJM biasa. Yang penting dia memuat ini nomor SPTJM, tertanda tangan secara sah pejabat, informasi kode satker, informasi nomor BST dan tanggal BST yang direkam pada sakti, kode COA, dan pernyataan secara hukum dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita kembali coba ke atas. Kita kembali ke operator komitmennya. Nah, ini tadi. Nah, ini setelah SPTJ yang berhasil dibuat dan dikirim, selanjutnya klik tombol kirim. Nah, status BAST akan berubah menjadi 1. Nah, di sini nanti status voidnya akan berubah menjadi 1. Pengecekan GLP. Nah, selanjutnya di user operator komitmen itu sudah selesai. Kita lanjut ke user modul GL dan pelaporan. Nah, ini operator modul GL dan pelaporan menerima usulan void yang telah diajukan oleh operator komitmen. Nah, sebelum operator melakukan void, pastikan kondisi BMN pada data BST yang diusulkan telah koreksi atau habis pakai khusus data BST yang menghasilkan barang persediaan. Nah, pastikan ya seperti petunjuknya ini, pastikan barangnya memang telah dilakukan koreksi atau habis pakai. Nah, selanjutnya ini saya tidak bisa contohkan di aplikasi karena datanya sudah hilang ketika sudah diselesai. Selanjutnya di user GL pelaporan, masuk di menu GL pelaporan, jurnal BST. Ini saya coba perbesar ya. Nah, ini jurnal BST. Nah, kita klik ini yang tadi,
jenis BST-nya tadi itu disesuaikan apakah UP tunai atau dan sebagainya, maka nanti otomatis akan muncul di sini usulan dari operator komitmen. Itu masuk pada menu jurnal, klik tombol proses, ini centang dan tombol proses. Jika ditolak, klik tolak. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Saya di sini kemarin, jika kita melakukan void di bulan yang sama sebelum tutup buku, maka periode di sini pastikan periodenya adalah periode yang sama dengan tanggal BST-nya. Contohnya saya tadi 8 Agustus. Saya tadi contohnya 8 Agustus. Karena tanggal 8 Agustus itu sudah tutup buku, tutup periode, maka walaupun di sini petunjuknya kita harus masukkan periode itu sama dengan mana ya? Di sini. Oh, maaf, periodenya tetap di Desember. Nah, di sini nanti jurnal BST-nya di sini. Maaf, di sini. Nah, di sini menurut petunjuknya. Nah, ini setelah ini prosesnya rekam. Ini Desember, rekam. Nah, jurnal BST-nya tanggal dokumennya ini menurut di sini. Tanggal dokumen isikan sesuai tanggal BST. Contoh tadi saya tanggal 8 Agustus. Maka kalau menurut petunjuk ini saya harus mengisi di sini tanggal 8 Agustus. Tetapi dia tidak bisa tersimpan karena per Agustus itu posisi sudah tutup buku. Sehingga saya kembali tanyakan ke HI-nya tadi, petunjuknya. Nah, ini saya nyalakan tadi, dia error pada saat ini. Nah, jawabannya tanggal dokumen dirubah menjadi tanggal periode yang masih terbuka. Artinya, karena periode yang terbuka ini bulan 12, otomatis saya mengisi ini ke bulan 12, tanggal di bulan 12-nya. Bukan tanggal sesuai tanggal BST yang saya rekam sebelumnya. Karena kalau saya diisi tanggal BST, maka tidak bisa tersimpan pada saat di sini. Oke, kita lanjut. Tanggal transaksi, tanggal dokumen, tanggal transaksinya di bulan Desember juga di akhir ini. Walaupun transaksinya di bulan Agustus, karena memang sudah tidak bisa lagi dipakai di tanggal bulan Agustusnya. Karena dia akan otomatis tertolak jika bukan periode yang sedang terbuka. Seperti jawaban HI tadi. Ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini pilih subkelompok jurnal, ini otomatis. Nanti kita sisa menyesuaikan saja. Nah, ini sisa akun pasangan dan sebagainya. Klik simpan, status void akan berubah menjadi 3. Nah, di sini status void mana ya? Nah, di sini keterangan sini statusnya akan berubah menjadi 3. Kalau statusnya sudah selesai. Nih, jika nih 3 sama dengan usulan terkirim. Nah, jika statusnya sudah menjadi 3, maka ini saya contohkan dulu ya, saya post dulu. Nah, di sini sesuai petunjuk, jika sudah menjadi kode 3, maka kita buat tiket ke HI dengan melampirkan ini sesuai keterangan operator GL pelaporan meneruskan usulan void BST ke tim Sakti Pusat. Pastikan Satker telah mengajukan permintaan void BST melalui tiket HI. Nah, ini pastikan ini melakukan konfirmasi melalui tiket HI. Nah, tim Sakti Pusat akan memproses usulan void. Nah, bagaimana tampilan status 3-nya? Ini saya coba pernah capture-kan. Nah, ini. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Di sini 3 usulan terkirim. Nah, usulan terkirim. Nah, selanjutnya ini adalah proses dari tim Sakti Pusat. Ini adalah proses tim Sakti Pusat. Nah, selanjutnya, nah ini. Nah, kemarin saya karena ada kesalahan SPTJM-nya, ada yang perlu diperbaiki sehingga saya mengikuti lagi petunjuk di sini.
Nah, ini. Nah, kemarin saya sempat dikembalikan, makanya statusnya berubah menjadi 6, perbaikan SPT jam dari Satker. Nah, selanjutnya, makanya akan seperti ini. Nah, itu. Nah, jika akan melakukan perbaikan SPTJM, ada langkah-langkahnya juga. Nah, ini. Nah, masuk kembali ke menu jurnal BST Void-nya, dan selanjutnya, nah itu akan berubah menjadi statusnya 8 perbaikan SPTJM. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan, bisa dilihat sendiri nanti. Nah, karena saya ada perbaikan SPTJM sehingga melakukan perbaikan sesuai petunjuk dari juknisnya. Nah, dan akhirnya setelah saya melakukan, nah ini perbaikannya akan berubah di sini, perbaikan SPTJN, perbaikan SPTJM dari Satker. Nah, dan setelahnya saya capture kembali ke tiket high yang saya telah buat sebelumnya. Dan alhamdulillah mungkin ini sekitar 3 harian, 2 harian, tim Sakti, maksudnya dari awal prosesnya, saya dibantu oleh admin HIDJPB ini, akhirnya permasalahan ini juga berhasil. Ini statusnya sudah void berhasil. Nah, ini kalau untuk di sini bisa jadi kalau Bapak Ibu tidak ada perbaikan, otomatis sama dengan usulan awalnya. Ini karena ada perbaikan, jadi statusnya di sini. Tapi intinya di sini, status void-nya void berhasil. Nah, itu menurut saya memang bantuan dari kontak dari HI-nya ini sudah sangat membantu bagi kami Satker, sudah sangat quick respon, sangat melayani, sehingga di akhir tiket saya malah memberikan pantun. Oke, mungkin saya bacakan saja. Malam minggu pergi karaoke, makan minum sambil nyanyi. HIDJPB memang oke, melayani dan memberi solusi. Oke, saya tutup juga dengan pantun yang tadi. Semoga juknis void ini memberi manfaat buat semuanya, buat yang membutuhkan jika mengalami kasus yang sama. Mungkin itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.